Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Al-Sadd resmi lepas Xavi Hernandez ke Barcelona. Al-Sadd telah resmi melepas pelatih mereka Xavi Hernandez ke Barcelona. Informasi ini disampaikan langsung melalui media sosial klub asal Qatar tersebut pada Jumat waktu setempat. Sebelumnya, jurnalis transfer pemain Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Al-Sadd bersedia melepas Xavi Hernandez. Mereka meminta uang tebusan senilai 5 juta euro atau sekitar 82 miliar rupiah. Setelah pengumuman resmi dari Al-Sadd, kini tinggal Barcelona yang akan mengumumkan peresmian Xavi Hernandez. Barcelona diprediksi akan mengumumkan Xavi sebagai pelatih mereka pada hari ini. Jika resmi menjadi pelatih Blaugrana, Xavi masih belum dapat menukangi Barcelona saat pertandingan melawan Celta Vigo, sebab dirinya masih harus menyelesaikan administrasi. Lionel Messi kembali absen pada akhir pekan ini. Lionel Messi menderita sakit lutut dan hamstring saat PSG mengalahkan Lille 2-1 pada pekan lalu. Ia kemudian digantikan oleh Mauro Icardi pada babak kedua dan harus melewatkan pertandingan kontra RB Leipzig. Kini PSG dipastikan tidak akan kembali diperkuat oleh Messi saat mereka bertandang ke markas Bordeaux pada hari Minggu nanti. Mauricio Pochettino mengonfirmasi Messi harus absen karena masih di backup cedera. Pochettino mengatakan mega bintang asal Argentina itu belum pulih dari cedera yang dideritanya. Akan tetapi, Pochettino berharap La Pulga akan tersedia usai jeda internasional. Messi sendiri saat ini memang belum menemukan performa terbaiknya bersama PSG. Sejauh ini, striker berusia 34 tahun itu baru mencatatkan 3 gol dalam 8 penampilan di seluruh kompetisi. Nicolo Barella resmi perpanjang kontrak di Inter Milan. Nicolo Barella pertama kali bergabung dengan Inter Milan di tahun 2019 silam. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pemain inti Nerazzurri. Penampilan apiknya membuat banyak klub terpikat. Manchester United dan Tottenham dilaporkan tertarik untuk membajaknya. Namun, harapan MU dan Tottenham harus sirna lantaran sang gelandang resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Pengumuman perpanjangan kontrak Barella ini diumumkan Inter Milan melalui laman resmi mereka. Nerazzurri memastikan sang gelandang telah mengikat kontrak jangka panjang hingga 2026. Menurut Fabrizio Romano, Barella mendapatkan kompensasi yang cukup besar di kontraknya. Ia mendapatkan kenaikan gaji signifikan dengan gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim di Inter. Romelu Lukaku tebar kode sudah pulih dari cedera. Romelu Lukaku mengalami cedera saat Chelsea menjamu Malmo di Liga Champions 21 Oktober lalu. Penyerang yang baru direkrut dari Inter Milan itu mengalami masalah pada engkelnya akibat ditackle oleh lawan. Striker 28 tahun itu pun harus absen di 4 laga bersama dengan The Blues. Akan tetapi, baru-baru ini melalui akun Twitternya Lukaku memberitahu bahwa ia sudah mulai berlatih kembali. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar Chelsea. Jika benar pulih, maka Lukaku kemungkinan bisa tampil pada akhir pekan ini saat Chelsea menjamu Burnley di Stamford Bridge. Meski sempat bermain tanpa Lukaku, namun hal itu nampak tidak mengurangi agresivitas Chelsea dalam menjebol gawang lawan. Tercatat, pasukan Thomas Tuchel masih mampu membuat 12 gol dari 4 laga. Jurgen Klopp konfirmasi Firmino absen selama sebulan. Roberto Firmino mengalami cedera kala Liverpool menjamu Atletico Madrid di matchday keempat Liga Champions. Baru masuk selepas turun minum, Firmino hanya bertahan di lapangan sampai menit ke-78. Setelah menjalani pemeriksaan, Jurgen Klopp menyebut bahwa sang penyerang mengalami masalah pada otot hamstringnya. Ia mengatakan cedera Firmino cukup buruk dan butuh waktu minimal 1 bulan untuk pulih. Firmino sendiri sempat mengalami cedera serupa di awal musim dan harus absen selama sebulan. Penyerang 30 tahun itu sempat kesulitan untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Selain Firmino, Liverpool juga dipastikan tanpa Curtis Jones dan Joe Gomez saat melawan West Ham United. Seperti diketahui, The Reds akan bertandang ke markas West Ham pada akhir pekan ini. Newcastle siap bayar mahal untuk dapatkan Ter Stegen. Marc-Andre Ter Stegen merupakan salah satu pemain penting di skuad Barcelona saat ini. Ia bahkan sudah menjadi sosok yang tangguh di bawah Mister Gawang El Blaugrana sejak 2014 silam. Namun beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa Ter Stegen bakal dijual Barcelona. El Blaugrana terpaksa melepas sang kiper karena ia memiliki gaji yang sangat besar dan membebani keuangan klub.
Kini, El Nacional mengklaim bahwa Barcelona sudah menemukan pembeli potensial untuk Ter Stegen. Kiper timnas Jerman itu dikabarkan telah masuk dalam radar transfer Newcastle United. Menurut laporan tersebut, Newcastle benar-benar serius untuk mendatangkan Ter Stegen. Mereka siap mengeluarkan biaya sebesar 55 juta euro untuk Barcelona agar Ter Stegen menjadi milik mereka. Chelsea coba daratkan Kingsley Coman di tahun 2022. Sosok Kingsley Coman sempat digosipkan menjadi pemain incaran Chelsea pada musim panas kemarin. Thomas Tuchel ingin pemain serba bisa milik Bayern Munchen itu menjadi bagian dari timnya. Namun, karena satu dan dua hal, Coman batal pindah di musim panas kemarin. Dilansir oleh Bild, Chelsea belum menyerah untuk mendatangkan Kingsley Coman. Mereka akan mencoba untuk mengamankan sang pemain di tahun 2022 nanti. Chelsea sendiri berpeluang besar untuk mengamankan jasa Coman. Pasalnya, sejauh ini manajemen Bayern Munchen masih belum mampu meyakinkan sang gelandang untuk bertahan lebih lama di Allianz Arena. Meski begitu, The Blues harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jika ingin mendatangkan Kingsley Coman. Menurut laporan tersebut, harga yang harus dibayarkan Chelsea berada di kisaran angka 56 juta euro. Juventus serius ingin datangkan Toni Kroos dari Real Madrid. Toni Kroos menjadi bagian dari skuad Los Blancos sejak tahun 2014 silam. Ia berhasil membawa sejumlah trofi bergengsi saat berseragam Real Madrid. Namun, masa depannya mulai menjadi tanda tanya besar saat ini. Dengan usianya yang sudah memasuki 31 tahun, Real Madrid disebut siap melepas Toni Kroos di akhir musim nanti. Los Blancos sendiri saat ini memang diketahui tengah melakukan proses permajaan pemain. Mereka bahkan sudah mendatangkan Eduardo Camavinga sebagai pengganti jangka panjang untuk Toni Kroos. Kini, dilansir oleh El Nacional bahwa kesempatan ini siap dimanfaatkan oleh kubu PSG. Akan tetapi, PSG tentu saja tidak sendirian dalam perburuan Toni Kroos. Ada sejumlah klub lain yang juga mengincar jasa sang gelandang termasuk dua raksasa Inggris yaitu Liverpool dan Manchester City. Jamu Manchester City Victor Lindelof bisa perkuat MU. Manchester United akan menggelar satu pertandingan besar sebelum jeda internasional pada November nanti. Mereka akan berhadapan dengan City di pertandingan pekan ke-11 Premier League. MU sendiri berada dalam kondisi yang kurang baik jelang laga ini, sebab Rafael Varane dikonfirmasi mengalami cedera di tengah pekan kemarin. Namun, Solskjaer menyebut bahwa MU kemungkinan bisa diperkuat oleh Lindelof. Solskjaer menyebut bahwa Lindelof bukanlah satu-satunya pemain MU yang berpotensi comeback di laga kali ini. Ia menyebut ada beberapa pemain yang mengalami cedera ringan namun berpotensi turun di laga kali ini. Manchester United sendiri bertekad meraih kemenangan di laga derby kali ini. Pasalnya, 2 pekan lalu para penggemar mereka harus dibuat kecewa dengan kekalahan telak dari Liverpool di Old Trafford. Demi MU, Mason Greenwood minta dicoret dari timnas Inggris hingga 2022. Gareth Southgate telah merilis skuad timnas Inggris yang akan melakoni 2 laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris diketahui akan menjamu timnas Albania lebih dulu. Setelah laga tersebut, The Three Lions akan bertandang ke markas San Marino pada 15 November. Southgate sendiri telah memanggil nama-nama yang sebagian besar memperkuat timnas Inggris di ajang Euro 2020 kemarin. Namun, kejutan terjadi ketika pelatih 51 tahun itu tidak memanggil striker Manchester United Mason Greenwood. Padahal, Greenwood telah menunjukkan performa impresif bersama MU di musim ini. Southgate pun menjelaskan alasan dibalik keputusannya mencoret Mason Greenwood. Southgate mengatakan bahwa sang winger meminta untuk menepi dari skuad Inggris hingga tahun 2022 karena ingin fokus dengan klub. Gagal ke Barcelona, Andrea Pirlo jadi kandidat pelatih Genoa. Mantan pelatih Juventus Andrea Pirlo dikabarkan akan segera merapat ke Genoa. Manuver ini dilakukan setelah pelatih asal Italia itu dipastikan gagal menjadi pelatih dari klub raksasa La Liga Barcelona. Barcelona memang sempat dikaitkan dengan Andrea Pirlo setelah memecat Ronald Koeman dari kursi kepelatihan. Akan tetapi, manajemen Barca dikabarkan tidak pernah sekalipun menghubungi Pirlo. Kini, Pirlo disebut akan segera menjadi pelatih Genoa untuk menggantikan David Balladrini. Genoa saat ini memang tengah terpuruk usai hanya mampu menang 1 laga dari 11 pertandingan Serie A. Sementara itu, Genoa akan bertandang ke markas Empoli pada Sabtu dini hari nanti. Jika tim gagal meraih hasil yang maksimal, maka David Balladrini terancam digantikan oleh Andrea Pirlo. Jelang laga derby, Giroud optimis Milan bisa tekuk Inter. AC Milan
akan menghadapi Inter Milan dalam laga pekan ke-12 Liga Italia di Stadion San Siro pada Minggu waktu setempat. Pertemuan kedua tim ini menjadi derby della Madonnina edisi perdana pada musim ini. Jelang laga ini, Olivier Giroud mengaku optimis timnya bisa memenangi pertandingan lawan Inter. Jika kemenangan itu berhasil, maka mereka bakal unggul hingga 10 poin dari Nerazzurri di papan klasmen. Selain itu, menurut Olivier Giroud, laga kontra Inter ini merupakan pertandingan yang penting. Pasalnya, dengan terus meraih kemenangan, maka mereka akan terus bersaing dengan Napoli di posisi puncak klasmen. Pertandingan ini juga menjadi semakin menarik lantaran Giroud nyaris bergabung dengan Inter pada musim panas 2020. Meski begitu, Giroud mengaku bahwa Milan merupakan klub yang tepat baginya.